Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di program Introduction for Indonesian Students of Senior High School Grade 1 to 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang simple past. Jadi simple past itu menggunakan kata kerja kedua. Biasanya menggunakan verb to. Contohnya, biasanya simple past ini kata kerja keduanya itu verb 1 plus ed. Verb itu berarti berasal dari verb 1 ditambah akhiran ed. Contohnya watch menjadi watched. Tapi pengucapannya ada cara pengucapan akhiran ed itu ya. Biasanya berakhiran teh, watched seperti itu. Dan go tidak menjadi goed tapi go menjadi when. Jadi ada yang beraturan berakhiran ed, dan ada yang tidak beraturan. Bagaimana caranya supaya bisa tahu kata kerja kedua? Ya harus dihafal. Lihat daftar kata kerja. Kemudian perlu diperhatikan lagi bentuk singkatan, yaitu did not menjadi didn't. Untuk simple past ini paling mudah ya, tidak seperti simple present tense. Ada perubahannya banyak. Kalau dalam simple past ini tidak banyak perubahan. Jadi semuanya menggunakan did atau did not. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah time clause atau penunjuk waktu. Simple past tense ini ada yesterday, last itu last week, last month, last year, atau ago, 2 years ago, 2 weeks ago, 3 months ago, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, I watched a concert last night. Nah, watch-nya ini berakhiran ed karena keterangan waktunya di sini last night. Last, pokoknya last apa terserah. Kemudian contoh yang lainnya, kalau negatif, nah kita menggunakan didn't. I didn't watch a movie last night. Karena saya nonton konser, berarti saya tidak nonton film. I didn't watch a movie last night. Kemudian setelah kata didn't, ini tidak menggunakan watch berakhiran ed, tapi setelah didn't menggunakan kata kerja pertama, kembali lagi. Kemudian contoh yang kedua, I went to Bogor yesterday. Karena yesterday, maka menggunakan kata when, bukan go. Jadi dalam simple past tense ini harus diperhatikan time clause-nya dulu. Time clause-nya dulu, setelah itu apakah ini positif, negatif, atau question. Seperti itu. Kemudian contoh yang tiga, contoh selanjutnya, I didn't go to Bandung yesterday. Asalnya when dalam positif, kemudian karena negatif menggunakan didn't dan kembali lagi ke bentuk pertama kata kerja dari when, yaitu go. I didn't go to Bandung yesterday. Karena yesterday maka negatifnya didn't. Bertanya pun sama. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Bagaimana membuat pertanyaan jawaban yes dan no-nya. Contohnya, saya bertanya kepada pemirsa, did you go to Puncak yesterday? Karena yesterday, maka bertanya harus diawali dengan did. Siapapun orangnya harus did. Did you go bukan did you went. Ingat ya, setelah did harus menggunakan kata kerja pertama. Jadi yang harus perhatikan time clause-nya dulu. Di sini yesterday, karena dia bertanya harus did. Kemudian setelah itu pakai kata kerja pertama. Did you go to Puncak yesterday? Jawaban singkatnya yes, atau lebih lengkap yes I did. Karena pertanyaannya did, mas jawabannya pakai did. Atau lebih lengkap lagi, yes I went to Puncak yesterday. Di sini time clause-nya yesterday, maka harus menggunakan kata kerja kedua dalam kalimat positif. Kemudian bagaimana jawaban kalau jawabannya tidak? No. Memakan pemirsa, did you go to Puncak yesterday? Mungkin ada pemirsa yang menjawab no. No, I didn't.
Atau lebih lengkap lagi, no, I didn't go to Puncak yesterday. Karena yesterday, maka negatifnya didn't. Setelah didn't menggunakan kata kerja pertama kembali, I didn't go, bukan I didn't went. Kesimpulannya, jadi di dalam kalimat, baik itu kalimat positif ataupun statement positif itu ya, jadi harus menggunakan kata kerja kedua. Untuk semua subjek, siapapun orangnya harus menggunakan kata kerja kedua untuk semua subjek. Untuk semua subjek harus menggunakan kata kerja kedua. Kemudian kalau bertanya harus menggunakan did. Setelah itu kan nanti ada subjeknya. Nah setelah subjeknya kembali ke verb 1. Bukan ke verb 2. Kemudian bagaimana kalau jawaban negatif? Semuanya, kalau yang tadi bertanya semuanya menggunakan did. Kalau untuk kalimat tanya, untuk kalimat ini untuk kalimat tanya. Untuk kalimat tanya menggunakan awalan did semuanya. Kemudian untuk kalimat negatif itu harus menggunakan didn't. Ini saya menggunakan bentuk singkat, jadi biasakan menggunakan bentuk singkat. Didn't, setelah didn't kembali lagi ke kata kerja pertama. Verb 1 lagi. Seperti itu. Oke, saya pikir untuk simple past tense ini lebih mudah daripada bentuk tense yang lain. Bagaimana dengan to be? Nah, to be saya sudah menjelaskannya pada video saya sebelumnya. Lihat saja penjelasan saya di video tentang bagaimana cara menyatakan tadi dalam bahasa Inggris. Jadi untuk tadi kalau menggunakan to be itu harus memakai was dan were. Silakan tonton video saya sebelumnya. Ataupun kalau tadi kalau menggunakan kata kerja berarti harus menggunakan kata kerja kedua. Kalau pakai to be ya was atau were, kalau mau pakai kata kerja ya harus menggunakan kata kerja kedua untuk to be. Untuk menyatakan tadi, maaf. Kemudian bagaimana kalau tidak ada time clause-nya, ya kita kadang-kadang dalam belajar grammar itu harus menggunakan insting atau perasaan. Ya dikira-kira ya apakah ini tentang kemarin, atau last atau ago, atau tadi, seperti itu. Jadi kalau tadi dalam bahasa Inggris itu harus menggunakan verb to. Kalau to be, was, and were, kalau kata kerja ya harus kata kerja kedua. Kalau menggunakan kata kerja kedua, bertanya harus diawali dengan did, dan kemudian menggunakan verb 1 lagi. Kalau negatifnya menggunakan didn't, dan kemudian kembali ke kata kerja pertama lagi. Baik, saya pikir cukup sekian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video selanjutnya. Semoga sukses dalam belajar bahasa Inggrisnya. The sooner the better, lebih cepat lebih baik untuk meraih masa depan yang lebih baik. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Thank you very much. Good luck and goodbye.